Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Wijaya dengan NIM F1D02310047. Saya John Jordan Anugrah dengan NIM F1D02310061. Saya Muhammad Bintang Yuratama dengan NIM F1D022141. Saya Aditya Zulmatorik dengan nomor NIM F1D02310031. Saya Noval Pramudiananda dengan NIM F1D02310085. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi yang telah kami buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Propertiku. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengambil perancangan sistem informasi manajemen properti. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar di berbagai sektor-sektor industri, termasuk properti. Kebutuhan akan properti seperti rumah, tanah, ruko, gedung, dan kantor tidak hanya menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Di Indonesia saja, permintaan terhadap properti terus meningkat dengan kebutuhan mencapai 1,3 juta unit per tahunnya. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan properti sangat banyak di Indonesia. Tapi sangat disayangkan, proses jual beli properti saat ini tidak berjalan dengan efisien. Banyak penjual yang memiliki tantangan besar dalam menemukan pasar-pasar mereka. Begitu juga sebaliknya, para pembeli yang kesulitan menemukan properti-properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan juga proses transaksi yang begitu rumit saat pengurusan dokumen dan perizinan. Ini memperlambat proses jual beli properti tersebut. Oleh karena itulah kenapa kami membangun perancangan sistem informasi manajemen properti untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi di sini saya akan menyebutkan user-user yang terlibat dalam sistem informasi yang kami rancang, yaitu ada penjual, pembeli, sistem, dan atau admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan input, proses, output yang ada dalam rancangan sistem informasi manajemen propertiku ini. Yang pertama pada bagian input, yang pastinya kami membutuhkan data pengguna seperti nama, alamat, umur, nomor telepon, dan email. Dan selanjutnya itu ada data properti seperti kategori properti, harga, lokasi, ukuran, terus kelayakan dari properti tersebut, serta surat-surat legalitas dari pemilikan dari properti tersebut seperti pajak dan lain-lain. Dan selanjutnya itu adalah data feedback pengguna seperti ulasan-ulasan dari penggunanya. Selanjutnya adalah bagian proses, yaitu memverifikasi akun pengguna melalui email atau nomor telepon, terus memvalidasi akun yang digunakan untuk pembelian atau penyewaan properti. Selanjutnya memproses transaksi berdasarkan tipe properti yang dipilih oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu bagian output. Bagian output dari sistem informasi kami yaitu ada data pengguna, properti, notifikasi secara real time dari proses jual beli properti tersebut, terus laporan dari hasil pembelian properti, ringkasan dari pembelian properti tersebut, dan yang terakhir yaitu menampilkan preferensi dari properti yang ingin dipilih oleh pengguna serta notifikasi promo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan yang didapatkan oleh pengguna jika menggunakan sistem informasi propertiku yang kami buat. Keuntungan yang didapatkan oleh pengguna kami bagi menjadi dua kategori, yaitu keuntungan tangible dan keuntungan intangible. Apa sih itu keuntungan tangible dan keuntungan intangible? Keuntungan tangible adalah keuntungan yang bisa dirasakan langsung oleh pengguna dan bisa diukur. Sedangkan keuntungan intangible adalah keuntungan yang tidak bisa dirasakan secara langsung dan tidak bisa diukur secara langsung oleh pengguna. Jadi apa aja sih keuntungan tangible dan intangible yang didapatkan oleh pengguna jika menggunakan sistem informasi propertiku yang kami buat? Bagi pemilik properti yang ingin menjual propertinya, keuntungan tangible yang didapatkan oleh penjual properti antara lain yaitu mereka dapat menghemat waktu. Mereka dapat dengan mudah menemukan penjual yang berminat dengan properti mereka. Kemudian mereka juga dapat lebih mudah mengelola administrasinya. Sedangkan untuk keuntungan intangible yang didapatkan oleh pemilik properti, mereka akan merasa lebih puas dan merasa lebih senang karena mereka dapat menjual properti mereka dengan lebih cepat dan mereka tidak perlu memikirkan administrasinya karena sudah diatur oleh sistem. Kemudian untuk penyewa atau pembeli properti, keuntungan yang mereka dapatkan adalah mereka dapat menemukan properti yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, mereka juga tidak perlu pusing memikirkan administrasinya karena sudah diaturkan oleh sistem. Kemudian untuk keuntungan intangible-nya sendiri yaitu mereka akan merasa lebih puas karena properti yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginan mereka dan juga sama seperti sebelumnya mereka tidak perlu pusing memikirkan administrasinya karena sudah diaturkan oleh sistem. Sekian keuntungan yang didapatkan menggunakan sistem informasi propertiku yang akan kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kategori SI yang kami ambil. Jadi, pada sistem informasi manajemen propertiku masuk ke kategori e-commerce. Sistem informasi e-commerce adalah platform yang memungkinkan
terjadinya transaksi jual beli atau sewa properti secara online. Keunggulan e-commerce pada Propertiku antara lain mempermudah akses tanpa tatap muka dan memberikan akses berbagai properti dari berbagai lokasi, serta memberikan layanan informasi seperti sertifikat dan pajak properti. Dengan sistem pembayaran yang aman dan fitur simulasi KPR, pengguna dapat merencanakan pembelian properti dengan lebih nyaman. Proses pencarian hingga pembayaran berhasil secara praktis dan efisien, memberikan pengalaman pengguna dengan lebih praktis dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang lama. Pertama-tama, pengguna akan memilih properti yang akan dibeli. Kemudian jika sudah menemukan properti yang sesuai, pengguna melakukan konsultasi mengenai properti tersebut kepada penjualnya. Jika dirasa cocok mengenai properti tersebut, maka penjual akan menerima uang atau bayaran dari properti tersebut. Kemudian pembeli akan menerima dokumen dari properti tersebut. Dan jika tidak dirasa cocok, maka pengguna akan memilih lagi properti yang lain. Selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi terbaru dari Propertiku. Yang pertama, pengguna akan membuka aplikasi. Setelah membuka aplikasi, maka pengguna akan melakukan sign in atau login. Jika belum memiliki akun, maka harap melakukan sign in terlebih dahulu. Pada saat sign in, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan email dan passwordnya. Kemudian setelah memasukkan email dan password, maka akan tersimpan ke dalam database. Jika setelah tersimpan, maka pengguna akan melakukan login. Setelah melakukan login, maka sistem akan menampilkan menu utama dari sistem informasi Propertiku. Setelah itu, pengguna akan memilih opsi jual atau beli. Jika pengguna memilih opsi jual, maka pengguna akan memasukkan dokumen yang diperlukan. Setelah masukkan dokumen, maka akan terinput ke dalam database, maka pengelola akan mengecek dokumen tersebut. Jika pengguna memilih opsi beli, maka pengguna akan memilih properti yang akan dan hendak dibeli. Kemudian pengguna akan melakukan konfirmasi dulu mengenai properti tersebut, dan pengelola akan mengkonfirmasi properti tersebut dan sistem akan menampilkannya. Setelah dikonfirmasi, maka pengguna akan melakukan pembayaran mengenai properti tersebut. Oke, di sini saya akan membahas materi functional requirement dan non-functional requirement dari sistem Propertiku yang telah kami bagi menjadi 3 jenis berdasarkan penggunanya. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu penjual. Di sini penjual memiliki beberapa functional requirement seperti manajemen properti. Di sini penjual mampu menambahkan, mengedit, serta menghapus properti yang akan ia jual. Kemudian ada laporan keuangan. Di sini penjual dapat melihat detail dari laporan keuangannya yang termasuk transaksi dari pembayaran dari properti yang telah terjual. Dan lanjut kepada pengguna yang kedua, yaitu pembeli. Di sini pembeli memiliki beberapa functional requirement seperti pencarian properti. Di sini pembeli dapat melakukan pencarian properti berdasarkan kriteria yang ia inginkan. Lalu ada fitur untuk melakukan komunikasi dengan penjual. Di sini pembeli dapat melakukan konsultasi dengan penjual berdasarkan apa yang ia ingin tanyakan. Lalu untuk non-functional requirement-nya terdiri dari beberapa, yaitu keamanan pembayaran, ketersediaan sistem selama 24 jam, kemudian waktu respon yang cepat. Kemudian lanjut ke pengguna yang ketiga, yaitu admin. Di sini admin memiliki beberapa functional requirement seperti pemantauan aktivitas. Di sini admin dapat memantau seluruh kejadian yang terjadi dalam sistem ini. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu manajemen konten. Di sini admin dapat mengelola konten yang akan ditampilkan pada user. Lalu untuk non-functional requirement, yaitu keamanan data, yang mana sistem ini melindungi data dari pengguna dengan enkripsi. Kemudian skalabilitas, yang dimana sistem mampu menambahkan pengguna tanpa adanya penurunan performa. Kemudian yang terakhir adalah reliabilitas sistem. Jadi kesimpulannya adalah functional requirement ini memberikan fitur-fitur yang optimal bagi pengguna untuk digunakan. Sedangkan non-functional requirement memastikan keamanan sistem serta keoptimalan dari sistem itu ketika berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram Ishikawa dari sistem informasi kami. Pokok permasalahan dari sistem informasi kami itu adalah kesulitan dalam jual beli properti, yang dimana orang-orang itu susah untuk jual beli properti. Adapun faktor-faktor pendukung dari kesulitan tersebut itu kami membaginya menjadi 5 faktor. Faktor yang pertama itu ada dari segi kebijakan, yang kedua ada orang, yang ketiga ada material, yang keempat ada platform, yang kelima ada metode. Adapun subfaktor dari yang pertama, yaitu dari kebijakan, itu ada ketidakjelasan kontrak,
yang dimana keterjelasan kontrak tersebut dapat membuat pembeli itu menjadi was-was dalam membeli properti tersebut. Yang kedua, dari segi orang. Subfaktor pertama itu ada trust issue. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya dalam jual beli properti. Bisa saja dalam pengalaman tersebut ada orang-orang yang mengalami pengalaman negatif atau yang tidak mengenakan. Itu menjadi faktor juga. Kemudian budget yang minim, ya kondisi ekonomi orang tidak semua mampu membeli properti. Faktor yang ketiga itu ada dari segi material. Subfaktor yang pertama itu adalah tidak kelayakan properti dan harga yang tidak wajar. Properti yang tidak layak dan harga yang wajar juga menjadi pertimbangan ya orang-orang dalam membeli properti ya. Terus yang keempat itu ada platform. Kemudian subfaktor dari itu ada tidak ada jangkauan pasar dan kesulitan dalam jual beli properti karena pasarnya itu tidak ada gitu. Jadi orang-orang tuh bingung mau menjual dan membeli properti itu di mana sebab pasarnya tuh jangkauannya minim. Kemudian yang terakhir itu ada dari faktor material. Subpoint dari material itu adalah ada kurangnya pilihan. Kurangnya pilihan itu dapat menyebabkan orang untuk pikir-mikir lagi membeli properti. Misalkan dia berpikir saya akan mencari lagi properti yang lain. Mungkin dengan harga yang sama saya dapat menemukan properti yang lebih murah. Itu saja diagram Ishikawa dari kelompok kami.